Nah, kita akan juga bicara soal keamanan, tipe serangan, dan alternatif penanganan. Yang pertama adalah 51% attack. Jadi tipe serangan ini sebenarnya umum dilakukan karena blockchain ini berbasis konsensus gitu. Jadi ini umum gitu ya, atau misalnya perangkat-perangkat atau aplikasi yang berbasis konsensus itu memang rentan, dengan tanda petik rentan terhadap 51% attack. Jadi siapapun bisa membuat 51% attack. Akan tetapi tingkat kesuksesannya ini yang tidak selalu berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya sukses, si penyerang tadi bisa melakukan apapun pada blockchain. Jadi premis bahwa data yang tersimpan di dalam blockchain itu permanen itu rusak ketika terjadi 51% attack gitu ya. Yang pertama, jadi blockchain publik yang menggunakan konsensus itu rentan terhadap 51% attack, akan tetapi tingkat suksesannya itu sangat berbeda-beda. Misalnya Bitcoin itu hampir mustahil diserang dengan menggunakan 51% attack. Kenapa? Karena mahal gitu ya. 51% attack kan butuh biaya tentu saja. Serangan 51% attack dalam Bitcoin itu sangat-sangat mahal dan memang tidak ekonomis untuk si penyerang gitu ya. Blockchain yang besar seperti Bitcoin dan Ethereum itu 51% attack itu sudah sangat sulit dilakukan. Akan tetapi 51% attack ini bisa terjadi kepada blockchain lain yang lebih lemah. Secara historis, misalnya Ethereum Classic atau ETC itu mengalami 51% attack beberapa kali sudah di masa lampau. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi ke dalam sebuah koin atau sebuah blockchain publik, kita harus pastikan bahwa 51% attack ini tidak terjadi. Kita coba lihat, ada sebuah website yang menghitung berapa sih kira-kira biaya 51% attack untuk menyerang blockchain tertentu, itu ada. Jadi kalau misalnya 51% attack-nya murah, ya jangan sampai berinvestasi di situ. Kenapa? Karena sangat berisiko gitu ya, riskan. 51% attack ini intinya adalah menguasai mayoritas kekuatan konsensus. Misalnya DPR gitu ya, atau MPR atau DPR ya. DPR ini dikuasai oleh sebuah partai tertentu. Itu apapun yang diputuskan oleh si partai ini akan juga goal di tingkat DPR. Misalnya mau si sebuah partai A itu mau menggratiskan BPJS misalnya. Nanti kalau dibawa ke tingkat DPR pasti goal. Kenapa? Karena misalnya DPR ini akan melakukan voting. Nah, ketika voting nanti si partai mayoritas yang menguasai lebih dari separuh kursi DPR ini pasti akan menang. Demikian juga dengan 51% attack. Kalau si penyerang ini punya kekuatan mayoritas, pasti bisa melakukan apapun di blockchain-nya. Bisa menulis ulang, kemudian bisa mining sebanyak-banyaknya, atau bisa dilakukan oleh si penyerang. Mitigasinya ya sebenarnya agak sulit dilakukan kalau misalnya tidak serius gitu ya. Misalnya Ethereum Classic itu terjadi beberapa kali kok ternyata tidak dimitigasi. Atau si Bitcoin dulu pernah terjadi tidak 51% attack, tetapi kekuatan komputasinya itu terkonsentrasi pada mining pool tertentu. Nah, itu ternyata mereka menerapkan secara komunitas, itu menerapkan kebijakan bahwa jangan sampai ini terjadi lagi gitu ya, di masa-masa berikutnya atau di masa depan jangan sampai terjadi lagi. Gimana caranya? Ya, setiap mining pool harus memonitor berapa sih mining power yang mereka miliki. Ketika sudah sampai hampir melebihi 50%, itu mereka harus menendang, dalam tanda petik menendang atau menutup beberapa miner gitu. Mereka harus memindahkan beberapa miner ke mining pool yang lain. Nah, itu biasanya melakukan kebijakan secara atau self-regulated gitu ya, supaya ekosistemnya lebih sehat gitu ya, atau tetap sehat. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap tipe konsensus yang dipakai. Oh, ternyata tipe konsensusnya lemah nih. Misalnya dengan menggunakan double SHA yang ada di Bitcoin, ya jangan sampai pakai itu lagi. Kenapa? Karena mereka yang mining Bitcoin punya mining power besar, bisa menyalakan penyerangan terhadap si koin-koin dengan menggunakan konsensus yang sama. Artinya kita harus menggunakan tipe konsensus atau metode konsensus yang berbeda, yang unik, yang lebih aman terhadap misalnya ASIC mining. Nah, bagaimana dengan denial of service? Denial of service ini
Sebenarnya tipe serangan yang secara teknis sering terjadi untuk kepada server-server biasa gitu ya, misalnya dengan ke server GitHub, server Microsoft, server macam-macam, itu biasanya terjadi atau hampir setiap hari terjadi gitu ya. Ada beberapa metode. Pertama, membanjiri node dengan request. Jadi requestnya dibuat sebanyak mungkin. Jadi nanti servernya tujuannya adalah servernya hang gitu ya, crash. Itu juga bisa terjadi di node-nya blockchain. Atau membanjiri jaringan dengan transaksi. Jadi semakin banyak transaksi yang kecil-kecil gitu ya, transaksi das. Nah, itu terjadi backlog. Jadi banyak antriannya panjang sekali sehingga jaringan tersebut tidak enak dipakai karena terlalu ramai gitu ya. Misalnya butuh berjam-jam untuk mengkonfirmasi sebuah transaksi, itu kan nggak enak. Itu denial of service. Mitigasinya gimana? Mitigasi denial of service tradisional ya tinggal drop request, filtering gitu ya. Kemudian kalau dengan denial of service yang menggunakan transaksi das tadi, ya prioritas transaksi mana yang punya nilai lebih tinggi dari das itu ya, yang bukan das itu diprioritaskan. Sementara transaksi yang nilainya kecil nanti prioritasnya rendah gitu ya. Nanti saja dikonfirmasi. Kalau sudah tidak ramai, baru yang transaksi nilai kecil tadi baru dikonfirmasi, atau bisa mitigasinya. Kemudian ada Sybil attack. Sybil attack ini ada pihak penyerang yang seolah-olah bertindak seperti node yang jujur, ternyata tidak jujur gitu ya. Yang namanya Sybil attack. Jadi beberapa node yang jahat tadi itu menyediakan data yang salah. Ya kan, karena kita tahu bahwa jaringan blockchain ini kan peer-to-peer. Jadi dia mendapatkan informasi dari peer lainnya. Apa terjadi kalau peer yang lain tadi punya data yang salah? Nah, itu akan terjadi Sybil attack. Tipe-tipe serangan yang mirip seperti Sybil attack itu banyak. Ya, misalnya Eclipse attack dan lainnya, itu dengan menggunakan jaringan gitu ya. Bisa menimbulkan double spending. Jadi mitigasinya yang menggunakan whitelist node yang baik. Nah, ini selfish mining ini bisa terjadi di blockchain yang menerapkan mining, tidak membroadcast blok baru yang ditemukan. Jadi misalnya ada satu mining pool yang mayoritas, misalnya dengan mining powernya tidak perlu 50%, misalnya 25% atau 30%, itu kan cukup besar. Jadi sudah menemukan blok baru tapi tidak langsung dipublikasikan. Biasanya kan kalau miner yang biasa itu setelah ada blok baru langsung dipublish. Tapi kalau service mining itu disimpan. Waktu itu sudah ada blok baru, nah dia akan mining terus sampai ukurannya cukup ya. Jadi setelah ukurannya misalnya sampai 8, baru di broadcast ya. Setelah panjang bloknya dirasa cukup, kemudian baru di broadcast. Apa akibatnya? Akibatnya adalah blok-blok yang diciptakan pada saat si blok yang di mining secara privat tadi muncul itu akan ditimpa oleh blok yang dibuat dalam service mining. Apa yang terjadi? Ya terjadi banyak kerugian gitu ya. Misalnya miner tuh mengalami kerugian yang cukup besar di situ. Bisa juga terjadi double spending karena kan tadi bloknya diganti gitu ya. Bloknya diganti sudah cukup panjang, ternyata bloknya diganti gitu. Akhirnya yang tadinya sudah terkonfirmasi, yang orangnya misalnya ada seseorang yang sudah beli kopi, ternyata transaksinya jadi batal. Kemudian akhirnya dia sadar, oh ternyata duit saya belum, atau transaksi saya belum balik, ya belum terkonfirmasi. Artinya koin saya bisa dibelanjakan lagi. Padahal saya sudah mendapatkan kopi, saya pakai buat beli kue gitu ya. Nah, artinya saya dapat kopi, dapat kue, ya kan, dan namanya double spending. Nah, nanti yang penjual kopi tadi merasa dirugikan karena ternyata pembayarannya dibatalkan. Padahal tadi kopinya sudah dijual gitu. Jadi service mining. Private key theft. Nah, ini pencurian private key ini bisa terjadi juga untuk mereka-mereka yang service provider biasanya. Nah, jadi misalnya hacking gitu ya, hacking mencuri private key. Ya, private key yang biasa dipakai untuk membuat transaksi. Nah, ini bisa terjadi di hot wallet biasanya, atau wallet-wallet yang tersedia misalnya ada di online gitu ya, atau di komputer yang terhubung dengan internet. Kenapa sebuah komputer ini terhubung dengan internet? Misalnya ya karena dia adalah sebuah komputer server, nah, itu kan harus terhubung dengan internet. Ternyata ada celah keamanan dipakai untuk mencuri private key tadi.
tidak mencuri tapi menyalin gitu, menyalin private key. Akhirnya si private key tadi dipakai untuk membuat transaksi yang menguntungkan si pencuri tadi. Dan ini umum terjadi, dan karena ini berhubungan dengan manusia, dan biasanya manusia ini kadang-kadang ceroboh gitu ya, kadang-kadang kita tidak mengunci smartphone, atau misalnya dengan menggunakan paper wallet, jadi kertasnya tadi disalin atau difoto oleh orang lain, nah itu jadi private key-nya kecurian gitu ya. Nah, mitigasinya gimana? Kriptografi namanya Summer Secret Sharing, artinya kuncinya dipecah jadi beberapa bagian, atau menggunakan multi signature. Jadi sebuah wallet, smart wallet gitu ya, menggunakan multi signature artinya membutuhkan beberapa tanda tangan supaya transaksinya bisa terjadi. Atau misalnya kita menggunakan hot wallet, ya harus hardening, security hardening, misalnya di level operating system, di level service, level node-nya itu juga harus dilakukan security hardening.